Halo anak-anak sekolah minggu. Siapkah kalian untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu hari ini? Pastikan kalian dengan pendamping ya. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Ya, di pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Anugerah Kids GSCA Anugerah Bumi Ayu. Nah, saat ini kita akan memberikan salam dulu kepada anak-anak di rumah. Yuk, berikan salam dulu. Dadah dulu. Hai. Oke, sudah semuanya. Oleh sebab itu, pagi hari ini Bapak Gembala nanti akan menyampaikan tentang protokol kesehatan kepada anak-anak semuanya. Mohon anak-anak semuanya memperhatikan ya. Nah, sebab itu saat ini kita nyanyi dulu supaya anak-anak menjadi berkat dimanapun berada. Yuk kita nyanyi dulu bersama-sama. Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang di tengah kegelapan dunia. Sekali lagi yuk nyanyikan lagu ini. Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Adik-adik semuanya berdoa ya. Ya, lipat tangan yang manis, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini, menaikkan syukur kami kepadamu. Kami mengucap syukur karena Tuhan memelihara kami, memberikan kesehatan pada setiap kami. Memberkati Bapak Gembala yang saat ini akan bercerita, akan memberikan nasihat-nasihat protokol kesehatan, biar Tuhan memimpinnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan acara ini. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi. Kangen sama Om enggak? Kangen sama kakak-kakak, para mentor sekolah minggu yang hebat dan luar biasa. Anak-anak juga anak-anak yang hebat dan luar biasa. Apakah anak-anak sudah merasa bosan di rumah? Tentu dong. Sudah berbulan-bulan kita ada di rumah, sudah berbulan-bulan tidak di sekolah, sudah berbulan-bulan gak bermain dengan teman-teman. Aduh, sesuatu banget rasanya ya anak-anak ya. Ya enggak? Iya kan? Oh, puji Tuhan, Tuhan kita hebat. Walaupun anak-anak pernah sempat merasakan bosan di rumah, tapi Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan anak-anak. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini Om akan memberikan beberapa tip atau resep atau rahasia hidup sehat di tengah-tengah corona ini. Setuju ya? Oke. Anak-anak, sudah sering kita dengar, bahkan kita lihat di mana-mana,
Ada banyak orang pada ketakutan, khawatir. Jangan-jangan nanti keluarga saya kena corona. Jangan-jangan saya sendiri nanti kena corona. Aduh, Tuhan tolong jangan sampai itu terjadi Tuhan. Anak-anak, kita perlu percaya. Kita perlu percaya bahwa Tuhan Yesus memang pasti menolong kita. Tuhan Yesus pasti melindungi kita. Tuhan Yesus pasti menjagai kita. Dia sebagai Tuhan, sebagai Allah, sekaligus sebagai sahabat yang selalu bersama-sama dengan kita. Anak-anak, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan melindungi anak-anak Tuhan. Dan tentu anak-anak sekolah minggu anugerah akan selalu dilindungi oleh Tuhan. Amin anak-anak. Oke. Nah, tapi bukan hanya begitu saja. Berdoa jelas pasti kita sudah lakukan. Percaya kepada Tuhan Yesus untuk melindungi kita, pasti kita ada lakukan itu. Tapi kita juga harus mengikuti aturan-aturan, nasihat-nasihat bagaimana supaya tubuh kita ini tetap sehat. Rohani kita juga tetap sehat. Rohani jelas sehat karena kita selalu menikmati, mendengarkan firman Tuhan. Membaca Alkitab setiap hari itu adalah untuk memberikan kesehatan rohani kita. Berdoa pagi, siang, sore, malam, setiap waktu berdoa. Meminta kepada Tuhan, aduh tapi saya kangen sekolah minggu loh Kak. Mungkin anak-anak begitu. Kalau anak-anak kangen sekolah minggu, wah itu tandanya anak-anak mencintai Tuhan. Itu tandanya anak-anak mengasihi Tuhan. Karena ada rasa kangen untuk ikut datang sekolah minggu. Siapa yuk yang kangen sekolah minggu? Angkat tangan. Rupanya semua kangen untuk datang sekolah minggu. Aku sudah mau ke sekolah minggu. Betul anak-anak. Om juga kangen. Guru-guru sekolah minggu, para mentor juga kangen. Tapi ini kita belum boleh anak-anak. Maka dari itu anak-anak harus mengikuti recording ini dengan menyimak dengan baik-baik bahwa ini sebagai pengganti kegiatan ibadah sekolah minggu. Oke. Nah, hari ini bagaimana supaya kita juga tubuh jasmani kita sehat? Yang pertama, kita diberikan anjuran supaya yang punya ini namanya apa anak-anaknya? Apa namanya? Facial. Ya. Facial ini adalah pelindung muka. Nah, ini kita pakai yang punya. Kalau tidak punya bisa mengganti dengan yang namanya masker. Nah, facial ini yang ada di rumah yang punya dipakai. Supaya apa? Kok kenapa kita pakai masker atau facial? Supaya kalau kita ngomong, bicara, atau kita batuk, kita mengeluarkan ludah atau dahak atau yang lain tidak mengenai orang lain. Itu artinya kita melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain. Lah terus kalau tidak punya facial gimana Om? Ini juga pengganti, ini kita bisa pakai. Ini contoh ya. Om mau pakai ini. Ganteng toh? Sudah Om ini ganteng, tambah kasih masker tambah ganteng ya kan? Nah, ini mengapa harus ditutup? Kalau kita batuk, kita ngomong keluar ludah, keluar yang lain itu tidak sampai kepada orang lain.
Aturan cara yang kedua untuk tetap sehat terlindungi dari corona, jaga jarak. Kita lihat ini, mereka semua kakak-kakak ini juga jaga jarak 1 meter. Kenapa? Karena kalau 1 meter jaraknya atau bahkan lebih, maka ludah tidak akan sampai kepada teman kita yang ada di depan kita. Jaga jarak. Berikutnya selain jaga jarak, wah Om enggak bawa sanitizer ya? Lupa ini. Jadi anak-anak bisa mengenakan sanitizer, cuci tangannya ya tak? Semprotkan dulu sanitizernya, semprotkan kanan kiri, kemudian ratakan dengan gerakan tangan ulasan ini, sanitizer. Yang berikutnya anak-anak, biasakan cuci tangan. Kalau kemarin-kemarin sebelum corona, anak-anak hanya cuci tangan pada waktu mungkin ya 1 hari sekali. Pulang sekolah sudah terlalu lapar, langsung tidak perlu cuci tangan, tapi langsung menuju ke meja makan. Langsung hop, hop, hop. Wah, padahal di tangan kita, jari jemari kita ini, kuku kita ini masih membawa virus-virus dari jalan, virus-virus dari sekolah, virus-virus dari mana-mana. Cuci tangan dengan sabun karena virus itu selalu mati kalau dia kena sabun. Jadi anak-anak biasakan hidup sehat. Ada lagi satu anak-anak, yaitu olahraga. Siapa yang sering olahraga? Kalau anak-anak bosan di rumah bisa diganti dengan kegiatan olahraga. Karena olahraga adalah sebuah upaya cara menuju sehat. Oh lupa satu lagi selain olahraga. Ada loh, yaitu yang namanya berjemur. Om suka berjemur loh tiap pagi. Jam bangun tidur, kalau sinar matahari sudah panas, jam 8, 9, 10, Om mesti berada di belakang gereja itu. Kalau enggak di depan gereja. Lepas baju, jemur badan Om. Saya jemur sampai panas-panas, perkinting gitu ya. Setelah itu pulang, minum. Nah ini loh anak-anak. Anak-anak mau sehat kan? Amin. Iya dong, semua sehat. Berdoa supaya Tuhan Yesus memberi kesehatan. Berdoa supaya Tuhan Yesus melindungi kita dan keluarga. Tapi tidak cukup berdoa. Harus tertib cara hidup kita. Yaitu makan yang bergizi, yang mengandung protein, mengandung gizi vitamin, kemudian berjemur, berolahraga, dan sebagainya. Dan itu tadi ingat, pakai masker atau facial, ataupun sanitizer, atau cuci tangan. Semua itu sebuah cara untuk mendapatkan kesehatan kita. Demikianlah ceritanya. Sebuah himbauan ajakan dari Om, supaya anak-anak tetap sehat dan berdoa supaya nanti corona segera pergi dan dapat sekolah lagi dan dapat sekolah minggu lagi. Om kangen mendoakan anak-anak menumpangkan tangan bersama-sama di gereja. Demikian Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Mari kita berdoa semuanya. Lipat tangan, berdoa bersama dengan Om. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Engkau menolong, melindungi anak-anak, menjagai anak-anak. Dan bila anak-anak Tuhan tetap sehat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang terkena corona. Dan semuanya itu kami peroleh dalam nama Tuhan Yesus sebagai pelindung kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Haleluya. Semua katakan amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Haleluya.